Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Namun sekarang, Xiaoyan merasa bahwa bencana akan segera terjadi di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Jadi mereka harus memanfaatkan setiap peluang untuk memperbaiki pembatasan dunia. Oleh karena itu, mereka harus melakukan apapun yang bisa dilakukan. Bahkan keberadaan klan pembunuh darah saat ini, mereka terus menggunakan formasi itu berkali-kali, yang membuat Xiaoyan bahkan meragukan hal ini. Hanya saja karena kehendak dunia kuno Dewa Iblis Abadi mengetahui identitas Xiaoyan, jadi kemungkinan besar dia juga tahu bahwa Goyan ada bersamanya. Lagi pula di masa lalu, Goyan selalu mengikuti Yang Mulia kemanapun dia pergi. Meskipun ini semua hanyalah perhitungan Xiaoyan dan tidak mungkin mudah terungkap. Tapi Xiaoyan juga tidak yakin dia dapat menyelesaikan situasi ini. Tapi yang jelas Xiaoyan tidak ingin menggunakan kekuatan Goyan untuk saat ini. Tapi karena tempat ini membatasi kekuatan jiwa, maka Xiaoyan hanya bisa menggunakan guntur ekstrim untuk melakukan pencarian menyeluruh di sekitar area ini. Karena orang-orang dari klan pembunuh darah yang mengatur formasi ini, pasti mereka sedang mengendalikannya. Jadi seharusnya mereka tidak akan terlalu jauh dari sini, dan mereka pasti bersembunyi di suatu tempat dekat sini. Meskipun saat Xiaoyan berlari dengan cepat, anak panah darah juga menyerang Xiaoyan. Hanya saja setiap kali Xiaoyan menggunakan kecepatan guntur ekstrim, dia bisa menghindari anak panah darah tersebut. Jika bukan karena kabut hitam di sini dapat menekan kekuatan jiwa. Dengan kekuatan jiwa dari alam Xiaoyan, dia pasti sudah menemukan tempat persembunyian mereka. Sialan, sepertinya kekuatan jiwa dari alam saya tidak cukup kuat. Jika saya memiliki kekuatan jiwa dari alam reruntuhan saat ini, bahkan dengan kabut hitam ini, tidak dapat menekannya. Xiaoyan merenung sedikit. Bagaimanapun kekuatan jiwa Xiaoyan telah lama mengalami stagnan untuk waktu yang lama. Namun Xiaoyan menemukan bahwa ketika menyempurnakan ramuan tingkat dewa, seharusnya memang sangat membantu untuk meningkatkan kekuatan jiwa Xiaoyan. Jika jiwa Xiaoyan dapat terus memurnikan obat seperti ini untuk waktu yang lama, ada kemungkinan kekuatan jiwa Xiaoyan dapat menembus ke tingkat berikutnya. Dan sekarang, Xiaoyan ingin menemukan orang-orang dari klan pembunuh darah. Jadi jika Xiaoyan tidak bisa mengandalkan kekuatan jiwa, maka Xiaoyan hanya bisa menggunakan kekerasan. Segera cycle yang mulia jahat muncul di antara alis Xiaoyan. Kemudian dengan teknik pembentuk kehidupan, Xiaoyan dan Dewa Asli Bintang 8 langsung bergabung menjadi satu. Sehingga kekuatan tubuh fisik yang kuat tiba-tiba meledak. Kemudian sosok Xiaoyan bergerak. Dia mencondongkan tubuhnya dan langsung menyapu ke arah puncak sekitarnya. Jika saya tidak dapat menemukan kalian, maka hancurkan saja tempat ini hingga rata dengan tanah. Xiaoyan berteriak dan marah, kemudian sosok Xiaoyan bangkit di tengah badai. Bahkan dalam waktu singkat, tubuh Xiaoyan yang langsung membengkak melebihi 100 kaki tingginya. Jelas dengan tubuh besar seperti itu, segera Xiaoyan mengayunkan tinjunya yang mengandung kekuatan luar biasa. Kemudian dia terus meninju bagi gunung-gunung di sekitarnya, yang membuat gunung-gunung tersebut langsung diledakkan oleh pukulan Xiaoyan. Tuar. Pada saat ini, di bawah tinju yang mengandung kekuatan yang mengerikan, seluruh pegunungan tampak bergetar, yang membuat semua orang yang berada di luar kabut hitam juga sangat tercengang. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun mereka juga mendengar suara ledakan dahsyat. Bahkan ada getaran di tanah di bawah kaki mereka. Namun saat ini, di atas puncak gunung tertentu, beberapa sosok yang memanfaatkan selubung kabut hitam ini, mereka berpikir, bahkan jika Xiaoyan dan yang lainnya tidak dapat dibunuh, mereka dapat melarikan diri dengan utuh.
Namun sekarang suara menderu terus terdengar, sehingga kemungkinan besar mereka juga mengetahui bahwa Xiaoyan sedang mencari mereka. Tuar! Tepat ketika mereka masih memikirkan bagaimana melakukannya, puncak gunung tempat di mana mereka berada tiba-tiba disapu dengan kekuatan penghancur yang dahsyat. Sehingga puncak gunung tersebut hancur seketika dan berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Tepat ketika puing-puing itu berterbangan, tiba-tiba selusin sosok berterbangan di udara yang membuat mata Xiaoyan sedikit menyipit. Kemudian dengan cepat, sosok Xiaoyan bergerak untuk mencari pria berjubah darah yang memimpin kelompok itu. Namun saat Xiaoyan mengunci pria itu, tiba-tiba sosoknya segera melarikan diri dengan kecepatan sangat tinggi. Dia bahkan meninggalkan seluruh anggota keluarganya. Hanya saja Xiaoyan tidak akan membiarkan pria itu lolos kali ini. Jika Anda mengejar saya, maka orang-orang Anda akan mati. Pria berjubah darah meraung dan marah, hingga dia merasa kulit kepalanya akan meledak, karena angin kencang di belakangnya kembali menyapunya dengan ganas. Namun kali ini, dia sudah mempersiapkan sesuatu terlebih dahulu. Setelah pria itu menyadari bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri, pria berjubah darah itu tiba-tiba berbalik. Kemudian dia mengangkat tangannya yang membuat lautan darah muncul dari udara. Kemudian langsung mengembun menjadi perisai darah yang sangat tebal. Tuar! Suara tumpul bergema dan keras ketika di perisai darah meledak seketika. Pada saat yang sama, sosok pria berjubah darah itu melesat ke belakang dengan kecepatan tinggi. Segera dia mengangkat tangannya lagi dan sebuah peti mati segera muncul. Kemudian dia langsung masuk ke dalam peti mati tersebut. Saya akan mengingat Anda karena Anda menyinggung klan pembunuh darah saya. Maka Anda akan dipotong-potong sampai mati. Dalam peti mati itu, pria berjubah darah itu meraung dengan ganas. Kemudian peti mati itu melarikan diri dengan sangat cepat. Namun setelah Xiaoyan menghancurkan perisai darah pria itu dan bersiap untuk mengejar lagi, tiba-tiba jaring darah muncul yang menyapu ke arahnya. Bahkan meskipun jaring itu dapat dihancurkan dengan satu pukulan, saat ini di bawah kabut hitam ini, peti mati tersebut telah menghilang lagi, yang membuat mata Xiaoyan menjadi lebih dingin dan tegas. Tanpa diduga, pria berjubah darah bisa melarikan diri dengan bantuan kelompoknya. Hanya saja, orang-orang dari klan pembunuh darah juga harus membayar harga mahal demi tuan mereka untuk melarikan diri. Segera Xiaoyan langsung bergerak untuk mengejar semua orang klan pembunuh darah yang tersisa. 8 orang tewas, termasuk 4 orang yang melarikan diri. Setelah beberapa saat, Xiaoyan bergumam perlahan. Pada saat ini, suara pertarungan yang keras juga akhirnya perlahan berhenti. Namun tepat ketika Xiaoyan kembali ke posisi sebelumnya, tiba-tiba Xiaoyan mengerutkan kening. Apakah saya salah jalan? Xiaoyan melihat sekeliling tempat ini yang berantakan. Jelas dalam ingatan Xiaoyan sebelumnya, semua orang berada di sini. Namun saat di bawah kabut hitam ini, untuk saat dia benar-benar bingung. Karena Zhonggu dan yang lainnya telah menghilang dari tempat tersebut. Segera Xiaoyan menyapu dengan kecepatan penuh untuk mencari Zhonggu dan yang lain di sekitarnya. Hanya saja setelah mencari, Xiaoyan berdiri di sana dan berpikir lama. Tepat saat Xiaoyan hendak berpikir, tiba-tiba dia menyadari sesuatu yang aneh. Sehingga sosok Xiaoyan langsung menembak mundur ke belakang. Kemudian terdengar suara ledakan keras. Setelah tanah hancur, sebuah kepala ular piton keluar dengan mulut terbuka. Dan arah yang ingin ditelan oleh mulut sebesar itu, persis di mana Xiaoyan berada sebelumnya. Setelah melihat ini, Xiaoyan langsung meninju kepala ular piton tersebut yang membuat kepala ular piton langsung meledak berkeping-keping. Sehingga darah ular itu berceceran di mana-mana. Namun Xiaoyan juga menyesali tindakan refleks ini. Karena saat itu kepala ular piton itu hancur
Darah hijau sangat beracun juga mengenai tubuhnya sendiri. Tidak hanya itu, gas yang dikeluarkan darahnya juga sangat beracun. Sialan! Xiaoyan mendengus dingin, kemudian dengan cepat mengeluarkan pil penawar racun dan melemparkannya ke mulutnya. Tapi Xiaoyan juga tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Jadi Xiaoyan juga langsung bergerak langsung menuju ke arah kabut hitam. Setelah Xiaoyan pergi, di mana tubuh ular piton raksasa itu berada, tiba-tiba beberapa sosok muncul. Seseorang telah ditipu lagi. Bagaimanapun ular piton beracun itu penuh dengan racun. Bahkan tidak peduli seberapa kuat kekuatan tubuh fisiknya, dia tidak akan tahan dengan racun tersebut. Ayo pergi, kita tidak boleh terlambat. Bagaimanapun orang ini akan mati dan kita hanya perlu menunggunya. Sekarang kita harus menemukan orang lain. Lagi pula kita harus menangkap 10 orang. Setelah itu kita bisa pergi ke istana Zidian untuk menukar segel emasnya. Sebuah sosok melakukan pengaturan, namun di balik sosok tersebut masih ada beberapa orang yang terikat. Mereka dirangkai dan diseret ke arah di mana Xiaoyan terbang saat ini. Pada saat ini Xiaoyan sedang duduk bersila di dalam gua, namun ada cahaya hijau di tubuhnya, dan itu adalah racun yang membuat tubuh Xiaoyan membusuk hingga tulangnya. Hanya saja itu bukan karena racunnya yang kuat, tetapi karena tubuh avatar dewa aslinya sendiri sangat takut dengan racun. Jadi, karena kan tubuh avatar dewa asli sangat kuat, oleh karena itu aliran ki dan darah juga sangat cepat, sehingga penyebaran racun tersebut juga sangat cepat. Saat ini, Xiaoyan mengeluarkan beberapa pil penawar racun di telapak tangannya, kemudian dia langsung melemparkannya ke mulutnya. Pada saat yang sama, nyala api di tubuh Xiaoyan juga meledak. Segera, Xiaoyan menggunakan kekuatan asli 3 hati api untuk mengeluarkan racun tersebut. Untungnya, nyala api itu sendiri memiliki kemampuan penawar racun. Jadi, di bawah tindakan pencegahan Xiaoyan, racun di tubuhnya mulai mereda. Bahkan cairan beracun itu berubah menjadi asap hijau dan berangsur-angsur menguap. Pada saat yang sama, terdengar suara mendesing dan Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Tepat ketika cahaya dingin menderu ke arahnya, Xiaoyan mengangkat tangannya. Kemudian 8 penguasa misterius yang sunyi muncul dan langsung memblokir cahaya dingin yang datang, yang membuat bunga api berterbangan di dalam gua. Bahkan dampak dari serangan tersebut itu menyebabkan gua tersebut runtuh seketika. Jadi sosok Xiaoyan segera keluar dari reruntuhan. Sambil memegang 8 penguasa berat misterius yang sunyi, Xiaoyan melihat ke kejauhan. Hai, dalam waktu sesingkat itu, orang ini telah pulih dari racun itu. Saat ini ada sebanyak 3 sosok yang datang perlahan, dan sosok yang berbicara memiliki mata yang ramping. Sudut mulutnya yang terangkat dipenuhi perasaan menyeramkan. Sekarang tubuh Xiaoyan dipenuhi nyala api yang menyelimutinya. Karena meskipun terlihat racun tersebut telah dikeluarkan, tapi nyatanya masih ada racun yang tertinggal di dalam tubuhnya dan belum sempat dikeluarkan sepenuhnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.